Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Media Islam. Pada tayangan video kali ini kita akan membahas sejarah 5 berhala pertama yang disembah manusia di muka bumi ini. Patung merupakan bahan seni yang bernilai tinggi yang biasanya dibuat oleh para seniman pematung. Namun apa jadinya kalau hasil karya manusia ini menjadi sesembahan untuk para manusia yang seharusnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Kali ini yang akan kita ceritakan adalah sejarah berhala pertama yang dibuat oleh manusia. Kisah ini bermula pada masa-masa yang tak jauh dari penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Artinya kisah ini berlangsung di zaman sebelum Nabi Nuh diutus sebagai nabi. Tepatnya sekitar 1000 tahun sesudah Nabi Adam diturunkan ke bumi ini. Ceritanya di zaman itu ada 5 orang yang soleh yang taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Mereka yang memiliki pengikut yang sangat banyak jumlahnya. Mereka memiliki akhlak yang luar biasa bagus sehingga sangat dicintai oleh para pengikutnya. Mereka ini bernama ayahnya bernama Wad. Kemudian si Wad ini memiliki 4 orang anak yang bernama Suwa, Yakut, Yaud, dan Nasr. Jadi keseluruhannya jumlahnya 5 orang, ayah dan 4 orang anaknya. Mereka ini adalah tokoh keluarga yang sangat soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ini terkenal orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, dan masih banyak kebaikan lainnya yang mereka kerjakan. Pengaruh mereka ini sangat luar biasa di kalangan kaum-kaum ketika zaman itu. Kemudian Allah mentakdirkan mereka satu persatu wafat. Yang pertama adalah Wad. Wad ini wafat, kemudian diteruskan estafet dakwahnya kepada anaknya yang tertua bernama Suwa. Tak lama dari itu Suwa wafat dan diteruskan kepada adiknya yang bernama Yakut. Kemudian Yakut juga wafat, dakwahnya diteruskan kepada Yauk, dan akhirnya Yauk pun wafat. Terakhir diteruskan dakwahnya oleh Nasr. Hingga pada suatu hari Nasr pun wafat, sehingga habislah keturunan orang-orang soleh yang sangat dicintai orang-orang di kala itu. Lantas membuat banyak orang yang bersedih akan kepergian keluarga ini. Hingga suatu hari kaum ini membuat 5 buah patung dari masing-masing tokoh keluarga soleh yang mereka cintai ini. Dengan maksud apabila mereka rindu dengan mereka, kaum ini bisa mengobatinya dengan memandangi patung-patung yang dibuat sebagai simbolis dari orang-orang soleh ini. Tapi kemudian patung ini diletakkan di sebuah lapangan atau seperti alun-alun yang merupakan tempat orang-orang lintas, jadi semua orang bisa dengan mudah melihat kelima patung itu. Ketika melintas lapangan tersebut, awalnya mereka tidak ada yang salah mengenal patung ini. Karena setiap orang yang melintas dan melihat kelima patung ini, mereka akan terkenal tentang kebaikan dari kesolehan kelima orang ini, sehingga membuat hasrat untuk beribadah mereka menjadi bertambah. Tentunya ini merupakan sugesti yang baik ya teman-teman sahabat kanal yang dimuliakan Allah. Setelah generasi kaum ini berakhirlah dan muncullah generasi baru penerusnya, yaitu generasi kedua. Dari ceritanya kesini akan ada 3 generasi yang membuat patung ini yang disembah. Jadi dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman itu tidak ada satupun kaum yang musyrik, semuanya menyembah Allah. Hanya saja memang ada beberapa perbuatan yang berdosa, namun itu bukan dosa musyrik atau menyembah selain Allah. Kita lanjutkan ceritanya di generasi kedua ini. Generasi kedua ini adalah anak dari tahun generasi pembuat patung yang di generasi pertama tadi. Jadi ketika itu ada iblis yang menyerupai manusia dan berkata kepada kaum ini, buat apa kalian capek-capek datang ke tempat ini untuk memandangi 5 patung ini? Kenapa kalian enggak buat saja lebih banyak dan meletakkan di rumah kalian masing-masing agar bisa setiap saat melihat patung-patung ini? Dan akhirnya ketika patung ini mulai diproduksi banyak, maka kemudian dibagikan ke seluruh rumah di kaum-kaum orang generasi kedua ini. Tatkala ketika memasuki generasi kaum ketiga, atau bisa dibilang generasi kaum ketiga ini adalah kaum dari cucu pembuat patung. Di generasi ini iblis berkata lagi kepada kaum generasi ketiga ini dengan menyerupai sebagai manusia. Iblis pun berkata, saya adalah orang yang hidup di zaman bapak dan kakek kalian yang membuat patung-patung ini.
Tahukah kalian kenapa bisa begitu banyak patung-patung di sini? Sesungguhnya bapak dan kakek kalian membuat patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin melalui patung ini, kata iblis. Hingga pada akhirnya kaum ini mulai menyembah 5 patung ini, dan ini menjadi awal mula dosa musyrik itu terjadi pertama kali di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui, awalnya manusia menjadikan patung 5 orang soleh ini menjadi berhala sesembahan. Kemudian berkembang lagi, ada yang menyembah matahari, bulan, api, dan masih banyak lainnya hingga sampai pada masa kita sekarang ini. Bentuk berhala pun bermacam-macam sekarang. Ada orang yang menyembah uang, menyembah pemimpin, dan makin banyak beragam bentuk di berhala ini. Karena sesungguhnya teman-teman kalian sebenarnya yang kita sembah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita sebagai manusia menyembah yang menciptakan segala sesuatu, bukan menyembah hasil ciptaannya. Kita kembali lagi cerita. Maka kemudian ketika semakin banyak orang yang menyembah berhala pada generasi ketiga ini, lantas Allah meluluh lantakan semuanya melalui bencana banjir pada masa kenabian Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga tak satu pun dari mereka yang berhasil hidup selepas bencana itu terjadi, kecuali Nabi Nuh alaihissalam, keluarganya, dan beberapa pengikut setianya di dalam sebuah kapal yang Nabiullah buat itu. Itulah cerita tentang berhala pertama di dunia yang disembah manusia. Semoga dari adanya konten ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan untuk kita semua. Apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ya ke kerabat-kerabat keluarga kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PD Islam. Kali ini kita akan menjelaskan kisah awal terjadinya LGBT. Berdakwah memang bukan hal yang mudah, apalagi kalau yang dihadapi adalah masyarakat yang lebal dan tak berakhlak. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Lot, salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Ya, kaum Sodom merupakan kaum yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar adalah hal yang sangat berat. Berikut perjalanan dakwah Nabi Lot yang penuh liku-liku. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanal Pedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanal Pedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis neraka untuk kaum wanita. Sayyidina Ali menceritakan suatu ketika melihat Rasulullah menangis manakala ia datang bersama Fatimah. Lalu keduanya bertanya mengapa Rasul menangis. Beliau menjawab, pada malam aku diisrokan, aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksaannya. Putri Rasulullah kemudian menanyakan apa yang dilihat ayahandanya. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanal Pedia Islam.